Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal mengenai sistem pencernaan, peredaran darah, dan sistem gerak. Seperti yang kalian lihat, pada soal yang pertama ada gambar mengenai sistem pencernaan manusia. Yang ditanya adalah fungsi dari organ yang bertanda X. Organ yang bertanda X itu merupakan usus halus. Nah, di usus halus terdapat beberapa enzim. Ada enzim sukrase, erepsin, laktase, lipase, enterokinase, dan juga maltase. Nah, fungsi enzim maltase adalah memecah maltosa. Berarti fungsi organ yang bertanda X adalah memecah maltosa oleh enzim maltase. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar sel darah dari hasil pemeriksaan di laboratorium ya. Nah, ada gambarnya nih 1, 2, dan 3. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, di sini terlihat juga diidentifikasi jumlah-jumlah berapa butirkah di sel darah tersebut ya. Nah, untuk mengetahui ini adalah gambar sel darah apakah ini? Kalian harus mengetahui bahwa kalau sel darah merah itu umumnya wanita berjumlah 3-4 juta milimeter kubik. Nah, untuk laki-laki sel darah merahnya 4-6 juta per milimeter kubik. Untuk sel darah putihnya, leukositnya itu jumlahnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Jika kalian lihat dari gambar ini jumlahnya adalah ribuan ya. Nah, berarti karena ribuan ini merupakan gambar 1, 2, dan 3 adalah sel darah putih yang merupakan indikasi ada infeksi. Yang selanjutnya ini mengenai materi sistem gerak terutama tentang sendi. Ada gambar A dan gambar B. Untuk sendi sendiri kalian harus tahu beberapa sendi. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi engsel. Sendi peluru memutar ke segala arah. Biasanya di gelang bahu dan lengan atas. Selanjutnya ada sendi putar, dia berotasi, ada di tulang atlas dengan tengkorak. Nanti ada sendi pelana, gerakannya 2 arah dan letaknya di telapak tangan dengan ibu jari. Seperti yang dilihat dari gambar B ini ya. Ada juga sendi engsel, gerakannya itu 1 arah di antara lutut, gerakan di lutut dengan juga siku gitu ya. Berarti sendi A ini adalah sendi engsel, persendian yang memungkinkan gerakan 1 arah. Sendi B adalah sendi pelana, persendian yang memungkinkan gerakan 2 arah. Selanjutnya ada gambar pencernaan kembali. Ini yang ditanya adalah enzim yang dihasilkan oleh organ X. Organ X-nya ini apa? Organ X-nya merupakan lambung ya. Nah, di lambung itu ada beberapa enzim juga. Ada enzim pepsin, ada enzim renin, HCl, dan juga lipase. Nah, karena ini lambung berarti kita lihat yang lebih tepatnya adalah yang mengubah protein menjadi pepton itu adalah enzim pepsin ya. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia. Nah, kalian harus tahu nih nama-nama yang ditunjuk. Nama yang pertama ini adalah hati, ketiga adalah lambung, kedua adalah usus besar, 4 adalah usus halus, 5 itu sudah ke anus ya, yang deketan dengan anus itu nanti sebelumnya ada rektum. Nah, untuk hati sendiri dia itu fungsinya apa? Menghasilkan cairan empedu ya. Dan nanti untuk lambung tadi seperti yang udah dijelaskan ada beberapa enzim gitu kan. 2 adalah usus besar. Usus besar itu biasanya untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Yang keempat itu usus halus, ada enzim-enzimnya dan fungsinya juga terutama untuk penyerapan sari-sari makanan ya. Dan untuk rektum itu pasti menahan feses sementara dan anusnya tempat pengeluaran feses atau defekasi. Berarti yang 4 ini yang ditanya adalah nomor 4. 4 adalah usus halus, proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ini ada perhatikan gambar lambung nih, ada gambar lambung nih ya. Jaringan S, jaringan ini nih ada otot nih ya kan. Ototnya kita harus mengenal ada 3 macam otot, ada otot polos, otot lurik, dan
otot jantung. Nah, otot jantung pastinya hanya ada di jantung. Otot lurik adalah otot rangka yang bisa kita sadar gerakannya. Otot polos biasanya di sistem-sistem yang kita pun tidak bisa sadar untuk mengendalikannya, karena ini adalah lambung yang gerakannya peristaltik gitu ya, yang membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Itu adalah otot polos. Jadi jaringan S ini adalah otot polos yang membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Selanjutnya Pak Amir melakukan pemeriksaan jantung. Ini sistem peredaran darah nih, alat pacu jantung. Hasil pemeriksaannya ada gangguan pada katup bicuspidalis. Jika diingatkan kembali, jantung itu ada yang katupnya bicuspidalis dan juga ada yang katupnya tricuspidalis. Katup bicuspidalis itu ada di bagian sebelah kiri. Untuk tricuspidalis ada di bagian sebelah kanan. Itu katup-katup jantung ya. Nah, berdasarkan pemeriksaan tersebut Pak Amir menderita penyakit apa? Di sini lebih tepatnya adalah penyakit Creutzfeldt disease gitu ya. Kalau untuk penyakit arteriosklerosis itu adalah penyumbatan oleh lemak gitu ya. Kalau arteriosklerosis itu adalah penyumbatan oleh zat kapur gitu ya. Ini hampir mirip. Kalau artero oleh lemak, arteriosklerosis oleh kapur gitu ya. Tapi untuk soal ini yang benar adalah dia menderita penyakit Creutzfeldt disease. Rasa lelah yang terjadi akibat kerja otot terus-menerus disebabkan oleh, ini berarti gangguan pada sistem gerak ya. Nah, otot yang lelah itu akibat penimbunan asam laktat ya nak. Lanjut. Seseorang yang terkena penyakit polio dapat mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan ini disebabkan karena otot mengalami atrofi. Nah, jadi kalau penyakit polio itu dikarenakan otot mengalami atrofi. Pada sistem golongan darah ABO, ini materi sistem peredaran darah. Jika seseorang mempunyai golongan darah AB, berarti darahnya mengandung antigen A dan antigen B. Kalau golongan darah A hanya memiliki antigen A, jika golongan darah B hanya memiliki antigen B, gitu ya. Untuk aglutininnya atau antibodinya, golongan darah A aglutininnya beta. Kalau golongan darah B aglutininnya alfa. Sedangkan untuk golongan darah AB tidak memiliki aglutinin atau antibodi. Untuk golongan darah O memiliki aglutinin atau antibodi 2, alfa dan beta. Sedangkan untuk aglutinogennya atau antigennya tidak ada ya. Tapi karena di sini mengenai bahasnya antigen atau biasanya disebutnya aglutinogen ya, jangan sampai terbalik. Kalau aglutinogen atau antigen biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Berarti karena AB berarti hanya memiliki antigen A dan antigen B. Rano bergolongan darah B tidak dapat menjadi donor bagi Rani yang bergolongan darah A. Hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan mereka memiliki antibodi gitu ya. Antibodi dalam plasma darah Rano menggumpalkan antigen dalam plasma darah Rani. Karena kan si Rano ini golongannya darah B. Yang mau didonorin adalah si Rani kan, golongan darahnya A. Golongan darah A itu si Rani pastinya memiliki antigen A. Sedangkan si golongan darah B si Rano memiliki antibodi alfa. Antibodi alfa akan menggumpalkan antigen A dalam plasma darah. Jadi lebih tepatnya yang antibodi dalam plasma darah Rano, si alfa akan menggumpalkan antigen A dalam plasma darah Rani yang bergolongan darah A. Gejala kurang darah, anemia antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Hal ini dikarenakan karena zat besi berperan dalam pembentukan protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin yang berupa hemin ya, gitu. Jadi protein yang ada dalam hemoglobin itu berupa
hemin. Hemoglobin, hemin. Nah, kalian lihat nih gambar yang selanjutnya tentang sistem pencernaan kembali. Satu itu adalah lambung, kedua nih yang nyempil ke sini nih gambarnya ya. Ini yang paling kecil ada kantung empedu. Untuk yang pertama berarti lambung. Lambung itu ada enzimnya, salah satunya enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, berarti pencernaan protein. Yang kedua ini adalah kantung empedu, pastinya mengeluarkan cairan empedu. Yang ketiga adalah duodenum, terjadi juga enzimatis tadi ya, yang ada enzim sukrase, repsin, laktase, lipase, enterokinase, dan juga maltase. Jadi lebih tepat yang ini ya jawabannya ya. Ada kembali sistem pencernaan, gambarnya yang ditanya adalah bagian X, proses yang terjadi pada bagian X. X ini usus halus, berarti usus halus adalah penyerapan sari-sari makanan. Seorang siswa mempunyai keluhan terhadap sistem pencernaannya. Diketahui fesesnya dikeluarkan tidak rutin dan terasa sakit, mengedan. Nah, gangguan pencernaan yang dialami oleh siswa tersebut apa? Nah, kalau ini berhubungan dengan feses, agak keras, berarti dia mengalami konstipasi ya. Zat yang dikeluarkan oleh trombosit untuk membantu perubahan protrombin menjadi trombin adalah ini mengenai sistem peredaran darah. Skema pembekuan darah ketika terjadi luka, dimana ketika trombosit pecah akan menjadi trombokinase. Skemanya ya, trombokinase menjadi protrombin, dibantu vitamin K, ion kalsium menjadi trombin, gitu kan? Trombokinase, protrombin menjadi trombin, berarti yang dikeluarkannya adalah trombokinase. Nanti lanjutannya dari trombin menjadi fibrinogen, fibrinogen menjadi fibrin. Sistem peredaran darah juga nih, masuknya aglutinin atau anti-RH. Nah, di sistem peredaran darah ini yang membahas mengenai resus, ada resus positif dan juga resus negatif. Untuk resus positif, dia mempunyai antigen, sedangkan untuk negatif tidak. Tapi untuk antibodi, resus positif nggak punya antibodi. Untuk yang negatif memiliki antibodi. Makanya aglutinin atau anti-RH ini resus negatif ya. Darah ibunya berarti resusnya negatif. Ternyata janinnya memiliki resus positif, ya kan? Nah, ketika begitu, maka alami namanya erythroblastis fetalis. Ini ada sistem peredaran darah, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dia mengalir ke paru-paru. Untuk peredaran darah besar dia mengalir ke seluruh tubuh. Nah, untuk nama-namanya, untuk serambi nama lainnya adalah atrium. Untuk bilik namanya adalah ventricle. Sebelah kiri disebutnya sinister, sebelah kanan disebutnya dexter. Untuk yang memompa itu fungsinya bilik, fungsinya ventricle. Yang memompa ke seluruh tubuh adalah ventricle sinister. Dia akan melewati aorta, lalu ke kapiler jaringan tubuh dan masuk kembali ke serambi atau atrium sebelah kanan, atrium dexter gitu ya. Selanjutnya, pada saat masih di dalam kandungan, janin mendapatkan oksigen dan nutrisi dari plasenta melalui tali pusar yang bagian arteri umbilikal ya. Tali pusarnya namanya, plasentanya arteri umbilikal. Pembuluh darah yang keluar dari ventricle sinister. Ventricle sinister berarti bilik kiri dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ya menuju kapiler jaringan tubuhnya adalah pembuluh aorta ya. Itu mengandung kaya oksigen. Kalau vena cava mengandung karbon dioksida.
Kalau arteri pulmonalis juga, kecuali karena pulmonalis ya, dari paru-paru dia mengandung karbon dioksida. Arteri pulmonalis mengandung karbon dioksida. Kalau untuk vena cava inferior berarti dari sebelah atas tubuh di atas jantung, vena cava superior dari sebelah bawah jantung. Cuman ini kan dari ventricle sinister ya, bilik kiri yang kayak oksigen itu lewat pembuluh aorta. Jika plasma darah diendapkan akan tersisa cairan kuning jernih mengandung antibodi yang disebut serum. Yang disebut serum. Gerak sinergis, ini udah ke sistem gerak ya. Gerak sinergis itu adalah gerak otot pendukungnya saling dukung. Nanti kalau gerak antagonis, gerak otot pendukungnya berlawanan. Pernyataan yang bukan merupakan ciri dari otot jantung ini mengenai sistem gerak, terutama bagian otot yang ditanyanya adalah otot jantung, bukan otot polos atau otot lurik yang ditanyanya otot jantung. Tapi lihat untuk soalnya dimintanya yang bukan, berarti yang salah ya. Tuh. Nah, kalau untuk otot sendiri kan otot jantung itu letaknya pasti di jantung. Inti selnya 1, dia bercabang gitu, inti selnya 1 dan dia di tengah. Untuk otot polos dia gelendong bentuknya, inti selnya 1 di tengah. Kalau untuk lurik dia inti selnya banyak tapi letaknya di tepi. Lurik itu otot yang bisa kita kendalikan, kalau polos dan jantung tidak bisa kita kendalikan. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang salah berarti adalah letak intinya di pinggir. Karena letak inti di pinggir itu dimiliki oleh otot lurik ya, kalau jantung di tengah. Involunteer itu tidak sadar, sedangkan otot jantung memang benar, dia tidak sadar. Pada persendian ini terdapat apa? Terdapat minyak sinovial, rawan sendi, dan juga ligamen ya. Hubungan yang tepat ini mengenai pencernaan nih, kembali ke sistem pencernaan, ada organnya, ada enzimnya, dan proses yang terjadinya apa. Kita harus teliti. Untuk di sini bisa kita lihat bahwa kalau organ mulut ada enzim petialin, benar ya, dia menguraikan amilum. Lambung ada enzim renin, benar. Jadi ada enzim renin, pepsin, HCl gitu ya. Renin ini fungsinya menggumpalkan kasein susu. 1 dan 2 ini udah benar. Ya. Mengenai sistem peredaran darah, jantung memiliki 2 bagian yang masing-masing dibagi menjadi kiri dan kanan, sinister dan dexter, yaitu atrium dan ventricle. Atrium adalah serambi, ventricle adalah bilik yang dibatasi oleh sekat. Di antara atrium sinister berarti serambi kiri dengan ventricle sinister, bilik kiri terdapat katup, yaitu kalau sebelah kiri sisi sinister itu ada katupnya 2 atau biasa disebut dengan katup valvula bicuspidalis. Di dalam sistem peredaran darah jantung, yang mana ada otot jantung, di sini ditanya pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Berarti mengalirkan darah ke jantung adalah pembuluh balik ya, tapi dia membawa oksigen dan zat makanan. Nah, yang hanya pembuluh balik yang membawa oksigen dan zat makanan adalah pulmonalis ya. Berarti disebutnya dengan vena pulmonalis. Pembuluh balik tapi mengandung oksigen. Itu dari pulmo, dari paru-paru. Selanjutnya pernyataan yang merupakan fungsi peredaran darah sebagai pelindung tubuh. Karena kan fungsi peredaran darah ada beberapa ya, seperti transportasi, pengangkutan sari-sari makanan. Nanti ada penjaga suhu tubuh, ada penyangga, menghindarkan kerusakan lah ya.
Selanjutnya nanti ada pelindung, berarti kan mempertahankan tubuh dari infeksi, berarti melawan infeksi kuman dan benda asing. Selanjutnya bahan organik, garam, mineral, hormon, enzim, dan gas darah secara umum dapat ditemukan di bagian plasma darah. Hal berikut yang bukan berpengaruh terhadap kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen, yang bukan ya ditanya ya, yang bukan berpengaruh berkaitan dengan hemoglobin. Hemoglobin pasti berkaitan dengan pH, suhu, tekanan oksigen, dan desakan. Yang bukan berhubungan adalah golongan darah. Selanjutnya ini mengenai sistem gerak. Ada tulang, ada bagian A, B, C, D, E. Kalian harus tahu os apakah ini, tulang bagian apakah. Yang kita lihat untuk yang A itu adalah bagian cervix ya, cervicalis, ini ke bagian leher. Yang B-nya itu udah di punggung, dorsalis. C-nya itu udah di pinggang, udah lumbalis. D-nya pastinya sacralis, dan E-nya coccygeus. Itu ya, os cervicalis, dorsalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Selanjutnya, alat gerak pada manusia terdiri dari rangka dan otot. Yang tidak benar, ini yang dibilang, yang ditanya adalah yang tidak benar. Rangka itu pasti merupakan alat gerak pasif, otot merupakan alat gerak aktif itu. Nah, tulang-tulang terlibat dalam gerakan membentuk persendian. Tulang akan digerakkan oleh kontraksi otot. Yang salah adalah otot yang terlibat dalam gerakan adalah otot polos. Otot polos ini nggak bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendalikan adalah otot lurik namanya. Selanjutnya ada gambar bagian-bagian otak. Bisa kalian lihat yang ditunjuk ada A sampai Z. Tapi kalian harus yang diketahui, yang ditanyanya adalah os sphenoid, os occipital, yang bagian mata, ada os lacrimal dan os frontal. Bagian-bagian manakah saja yang ditunjuk itu? Nah, untuk sphenoid nih, yang I ya. Occipital itu udah dekat belakang, otak bagian belakang itu occipital, berhubungan dengan penglihatan, ini yang H. Nanti ada lacrimal, ini yang C nih, deket mata, bagian mata. Ada frontal itu di bagian depan ya, ini A, ini frontal. Nanti kalau yang ditanya adalah temporal, itu bagian pendengaran, ini yang B gitu ya. Occipital pasti bagian yang belakang, yang H. Parietal yang G gitu ya, karena ini yang ditanyanya adalah, terutama kalian yang harus ingat os occipital itu pasti yang H. Sphenoidnya yang I. C-nya itu adalah lacrimal, A-nya adalah os frontal, itu juga harus diingat. Salah satu kandungan pada plasma darah yaitu fibrinogen, ini sistem peredaran darah ya, sebagai protein darah yang untuk apa sih dia? Untuk pembekuan darah ya, tadi yang pada skema pembekuan, yang trombosit pecah jadi trombokinase, berubah jadi protrombin, trombin, fibrinogen, dan fibrin. Itu dalam skema pembekuan darah. Selanjutnya ini ada sistem pencernaan. Ada gambarnya lagi. Yang diminta adalah yang dilabelkan X. X itu adalah kantung empedu atau vesica velia. Fungsinya apa? Menyimpan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Vesica velia berfungsi untuk menyimpan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Itu tadi pembahasan soal mengenai sistem gerak, peredaran darah, dan juga sistem pencernaan. Dibaca-baca lagi dengan teliti, dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.